Pemirsa, sebuah speedboat meledak dan terbakar saat hendak menjemput rombongan Bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku. Akibatnya 2 ABK terluka bakar parah. Sebuah speedboat meledak dan terbakar saat hendak menjemput rombongan Bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku. Speedboat dengan nama lambung Junior M ini terbakar di Pelabuhan Adaud, Kota Somlaki, Kepulauan Tanimbar. Mengetahui ada kebakaran, sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun tak berhasil. Kebakaran semakin membesar dan api dengan cepat melalap badan kapal. Tak hanya membakar badan kapal, namun api juga menyabar muatan BBM dalam kapal. Kebakaran ini diikuti kepulan asap hitam yang membumbung tinggi dari bagian mesin. Warga terpaksa menghanyutkan kapal ke tengah laut untuk mencegah kapal lain di pelabuhan ikut terbakar. Kapal terbakar saat bersandar di pelabuhan dan menjemput rombongan Bupati Riki Jawarisa yang hendak menuju Selaru. Waktu Kotong sementara bermain, lalu ada orang lari-lari rame-rame pergi di pantai, lalu Kotong ikut saja. Lalu pas lihat begini ada speed yang kebakaran. Ada masyarakat beberapa yang sudah turun untuk paksa untuk memadamkan api, tapi tidak bisa, makanya speednya langsung ditarik ke laut saja agar speed yang lain yang kena. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 2 orang ABK alami luka bakar serius. Kerugian yang dialami pemilik kapal mencapai 650 juta rupiah. Polisi Selaru masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, apakah ada unsur kelalaian. Dari Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Pemirsa, modus jadi pembeli, seorang WNA mencuri handphone di sebuah toko aksesoris di Jombang, Jawa Timur. Pelaku berpura-pura menukar uang asing dan kabur, membawa handphone senilai 15 juta rupiah. Berpura-pura sebagai pembeli, pria warga negara asing ini mendatangi sebuah toko handphone di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jombang, Jawa Timur. Modusnya, pelaku hendak membeli aksesoris ponsel sembari meminta penjaga konter mengeluarkan beberapa ponsel lain dari etalase. Saat penjaga lengah, pria asing ini mengambil ponsel keluaran Amerika seharga 15 juta rupiah dan menyelipkan di balik dompetnya. Selanjutnya, pelaku menggunakan modus lain dengan cara membayar aksesoris menggunakan uang asing. Lantaran korban menolak pembayaran dengan uang asing, pelaku meminta izin keluar menukarkan uang pada temannya. Tak disangka, pelaku kabur menggunakan motor bersama temannya yang menunggu di depan konter. Tersadar ada ponsel yang hilang, korban bergegas mengejar pelaku, namun tak membuahkan hasil. Karena nggak fokus lah kayaknya, HP-nya udah dibawa, terus pas mau HP yang di atas ini mau dimasukin ke etalase, HP-nya udah nggak ada, terus baru sadar itu udah HP-nya udah hilang, udah dibawa sama WNA. Dengan membawa bukti rekaman CCTV, korban melaporkan kasus pencurian ini ke pihak berwajib. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Diduga depresi, seorang pria warga negara asing berlari tanpa menggunakan busana di halaman Monas Gambir, Jakarta Pusat. Ya, kepada petugas, pelaku mengaku baru saja mengunjungi Taman Wisata Gunung Bromo, Jawa Timur menggunakan kereta api. Pria warga negara asing ini ditangkap petugas TNI dan Satpol PP lantaran melakukan aksi di luar nalar di halaman Monas Gambir, Jakarta Pusat, Selasa siang. WNA tersebut kabarnya nekat berlari tanpa busana dan alas kaki, mulai dari pintu gerbang timur hingga masuk ke dalam Monas. Aksi nekat itu diketahui petugas yang terkejut melihat WNA itu tiba-tiba berlari tanpa busana. Meski semula tidak mau berbicara, namun akhirnya dirinya mengaku bernama Victor, berusia 36 tahun, asal Rusia. Dirinya mengatakan baru tiba di Jakarta dengan menggunakan kereta api usai mengunjungi Taman Wisata Gunung Bromo, Jawa Timur seorang diri. Sementara kartu identitas dan paspor telah dirusak oleh dirinya saat baru tiba di Indonesia. Diduga, si WNA ini mengalami depresi akibat beban pikiran. Yogyakarta before? When? You come here? Yeah. With who? Just alone. Yeah, I come to airport, but then I had my passport, so I couldn't fly. Why? Because I'm a Jew. Gila. Usai diberikan makan dan dimandikan, WNA tersebut kemudian dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut sebelum nantinya diserahkan ke pihak imigrasi Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya. Ya, menjelang Hari Buruh 1 Mei esok, rumah Ketua Serikat Buruh di Medan, Sumatera Utara justru menjadi sasaran teror bom molotov oleh orang tak dikenal. Ya, pelaku datang berboncengan motor, melemparkan bom molotov ke dalam rumah korban.
Dalam rekaman CCTV, rumah Fatiwanolo Zega, terlihat dua orang pria tak dikenal mengendarai sepeda motor masuk ke kawasan rumahnya di Jalan Rumah Potong Hewan, Lorong Purnawirawan, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Salah seorang pelaku menyalakan api dan langsung melempar molotov ke rumah korban. Setelah berhasil melempar bom ke depan pintu rumah, para pelaku langsung kabur. Kobaran api sempat membakar teras rumah, namun tak lama kobaran api padam dengan sendirinya. Fatiwanolo Zega mengatakan teror yang dialaminya terjadi pada pukul 03.49 pagi. Saat itu ia dan istrinya tengah tertidur dan mendengar suara letusan keras dari luar rumah. Korban menduga teror yang dialaminya berkaitan dengan permasalahan buruh yang ditanganinya. Dan saya sudah adukan ke polisi, hasil CCTV-nya itu tadi saya sudah serahkan ke pihak polisi, kepolisian Sumatera Utara, dengan harapan itu bisa diusut tuntas lah. Karena apa yang saya alami pagi ini di rumah saya bukan teror kepada saya pribadi, tapi ini teror kepada penegakan hukum di Indonesia ini, teror kepada kepolisian dan pengawas ketenagakerjaan. Setelah membuat laporan ke Polda Sumatera Utara, korban berharap polisi bisa mengungkap dan menangkap pelaku karena telah merugikan dan mengancam nyawa korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Rumah mewah milik mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Richard di kawasan Senopati, Jakarta Selatan digeledah petugas Kejaksaan Agung. Ya, ditemukan uang senilai 920 miliar rupiah atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim penyidik Jampisus Kejagung menggeledah rumah mewah mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Richard di kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada Oktober 2024 lalu. Dari rekaman video terlihat penyidik menyisir beberapa kamar serta ruangan di rumah Zaraf Richard. Penyidik juga menggeledah lemari dan mengamankan sejumlah dokumen dari salah satu kamar. Dari penggeledahan ini, penyidik diduga menemukan catatan terkait penanganan perkara oleh Zaraf Richard. Tak hanya itu, tim Jampisus juga mengamankan tumpukan uang di dalam sejumlah kontainer box. Di dalam kontainer box setinggi lutut ini, terdapat bergepok-gepok uang memenuhi box tersebut. Penyidik dan pihak bank pun menghitung tumpukan demi tumpukan uang. Dan jumlahnya tidak main-main, yakni senilai 920 miliar rupiah dalam berbagai mata uang asing. Seperti dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dolar Hong Kong, euro, serta mata uang rupiah. Masih di kamar itu, tim Jampisus juga mendapati box yang berisi uang hingga emas batangan. Setelah dihitung, emas batangan tersebut seberat 51 kg. Di video lainnya, petugas juga menyita sejumlah alat elektronik, seperti sejumlah ponsel dan beberapa laptop. Temuan ini menjadi dasar bagi Kejagung untuk menetapkan Zaraf Richard sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kejaksaan Agung menggelar rekonstruksi pemberian suap senilai 60 miliar rupiah terhadap para hakim dalam vonis lepas kasus korupsi minyak sawit mentah. Ya, dalam rekonstruksi terungkap bahwa pertemuan para tersangka dilakukan sebanyak 3 kali sebelum suap diberikan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggelar rekonstruksi pemberian suap dan gratifikasi senilai 60 miliar rupiah untuk para hakim pemberi vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Reka adegan ini melibatkan 8 tersangka, terdiri dari 4 tersangka hakim penerima suap dan 4 tersangka pemberi suap. Ke-8 tersangka melakukan rekonstruksi sebanyak 27 adegan, mulai dari pertemuan hingga pembagian uang suap di antara para hakim. Dalam reka adegan, terungkap bahwa pertemuan antara para tersangka dilakukan sebanyak 3 kali di rumah makan yang berbeda sebelum akhirnya tersangka Hakim Muhammad Arif Nurianta menerima uang suap senilai 60 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Reka adegan ini dilakukan untuk membuat lebih terang konstruksi kasus suap dan gratifikasi para hakim dalam memvonis lepas 3 terdakwa korporasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kontak senjata terjadi saat pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Samuel Marbun di Papua Barat Daya. Ya, operasi pencarian kali ini dipimpin langsung oleh 3 Jenderal Polri. Jenderal Tinggi Polri memimpin langsung operasi SAR Alpha Bravo Moskona 2025 di Papua Barat Daya.
TKP dan Berat Hutan Papua Barat Daya, operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tobi Samuel Margung terus dilakukan. Sebanyak 521 personel gabungan dikerahkan menyusuri wilayah pencarian melalui jalur darat, sungai, hingga udara. Di tengah operasi ini, kelompok kriminal bersenjata melakukan penyerangan terhadap posko Satgas Alfa Bravo di wilayah hutan Moskona. Kontak senjata pun tak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tentu saja kita mencari di sekitar TKP, ya, kemudian bergerak di zona merah. Zona merah itu adalah dari titik TKP sampai Muara Meyerga. Ini akan dicari oleh tim SAR yang dari Brimob, bergabung dengan beberapa tim. Sebelumnya, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tobi Samuel Margung dinyatakan hilang sejak 18 Desember 2024 lalu. Hingga kini, proses pencarian terus dilakukan. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan.